Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Deski Aulia Budiani, mahasiswa PAI IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Materi yang pertama adalah menjelaskan tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Secara bahasa, iman berarti percaya. Kemudian secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, iman kepada Allah harus tertanam dengan benar pada diri seseorang. Selanjutnya adalah makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik yang sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Subhanallah, yang memiliki arti dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Materi yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim memiliki arti maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Nah, teman-teman, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya selalu diketahui oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang belum terjadi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengetahui. Nah, dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu materi tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Namun semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batinnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah itu maha mewaspada. Setelah kita belajar tentang Al-Alim dan Al-Khabir, maka kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah seperti
Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna ketika kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun itu lembut dan sangat kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Yang memiliki arti sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan sampai lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Sesungguhnya hal ini sangat indah apabila kita amalkan. Setelah kita mengetahui arti dari 4 Asmaul Husna tersebut, sekarang bagaimana sih cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam mencari ilmu pengetahuan, kita perlu yang namanya gigih. Gigih maksudnya adalah selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Kemudian, setiap melakukan pekerjaan, selalu ingin mendapatkan yang sempurna. Kemudian teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Seperti itu. Materi yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari bagaimana kita beriman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hikmah yang besar di dalamnya. Apa itu? Hikmah beriman kepada Allah adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita menjadi lebih tenang, tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Oke, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.